Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Trulan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko proyek. Risiko or problem. Problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini, dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum pernah terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya. Pada saatnya nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya, atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Nah, di sini ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama yaitu efek, yang berkaitan dengan positif maupun negatif. Bahkan keduanya, efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Yang kedua, ketidakpastian, yaitu suatu keadaan kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya, atau kemungkinan sesuatu terjadi. Lalu yang terakhir yaitu sasaran, yang merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori, serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART atau spesifik, measurable, attainable, relevant, time bound. Lalu resiko menurut kamus, resiko yaitu kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek yaitu sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Nah, tujuan dari manajemen risiko ini yaitu untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Dan manajemen risiko proyek itu mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, lalu memudahkan dalam mengambil keputusan, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan di sini ada bagian mengenai proses manajemen risiko proyek. Lalu di sini ada bagian perencanaan, lalu ada identifikasi risiko, analisis risiko kualitatif, analisis risiko kuantitatif, dan perencanaan respon risiko, serta pengendalian dan monitoring risiko. Nah, di sini ada risiko negatif dan risiko positif, di mana risiko negatif ini melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Lalu untuk risiko positif yaitu risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Nah, untuk strategi risiko negatif itu ada avoid atau penghindaran risiko, melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Lalu ada transfer atau pemindahan risiko, mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Lalu ada mitigate atau pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Nah, untuk strategi risiko positif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan risiko positif dapat terrealisasi. Contohnya yaitu menugaskan SDM yang lebih berbakat
untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Yang kedua ada share atau alokasi kepemilikan terhadap pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contohnya yaitu special purposes company atau joint venture. Lalu selanjutnya ada change atau memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Nah, di sini ada bagian mengenai perencanaan manajemen risiko. Lalu untuk rencana kontingensi itu ada aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Lalu ada fallback plans, yaitu rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Lalu di sini ada kategori risiko, di mana terbagi menjadi 5, yaitu risiko pasar, risiko finansial, teknologi, manusia, dan risiko proses. Di sini ada risk breakdown struktur, yaitu gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Nah, ini contoh risk breakdown strukturnya. Lalu yang ada potensi risiko negatif yang dikaitkan dengan knowledge area. Lalu untuk identifikasi risiko itu ada proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko itu ada brainstorming, DLP, interview, dan analisis SWOT. Lalu untuk brainstorming itu membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Nah, untuk teknik DLP-nya digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Lalu untuk interview sendiri yaitu sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. Nah, untuk SWOT, analisa SWOT itu atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Lalu untuk risk register itu yaitu dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Nah, di sini ada contoh risk register. Lalu ada matriks probabilitas atau dampak yang berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Lalu ini contoh matriks probabilitasnya. Nah, di sini ada analisa kuantitatif risiko. Yang metode yang digunakan itu ada analisa decision tree, simulasi, dan analisa sensitivitas. Lalu untuk decision tree dan expected monetary value atau EVM, decision tree itu diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Lalu untuk menghitung EVM atau estimate monetary value, ada beberapa tahapan. Yang pertama, memasukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. Yang kedua, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Yang ketiga, kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Untuk risiko positif, opportunity nilai EVM adalah positif. Untuk risiko negatif, nilai EVM adalah negatif. Lalu untuk contoh kasus EVM itu, contohnya sebuah perusahaan melakukan analisa kuantitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Lalu proyeknya tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama yaitu proyek akan berhasil mencapai tujuannya, dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek akan gagal 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba USD 20, dan jika proyek gagal, perusahaan akan rugi USD 8.000. Hitunglah estimasi nilai keuntungan proyek pengembangan sistem informasi tersebut. Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut, diketahui tipe proyeknya atau pengembangan sistem informasinya, lalu kondisi kemungkinannya berhasil 70% dan gagal 30%. Yang ditanyakan itu mengenai EVM-nya atau estimated monetary value-nya. Untuk menjawab
Lalu untuk menjawab mengenai kasus tadi, kita perlu ingat kembali bahwa EVM dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian kemungkinan atau probability dan dampak impact yang disimbolkan dengan I, di mana probability P dari semua kondisi kemungkinan dari proyek. Jadi langkah pertamanya akan kita tuliskan kembali ke dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada kondisi berhasil atau gagal, probability-nya berhasil 70%, gagal 30%, dan impact-nya lalu dijumlahkan. Setelah disusun dalam tabel, selanjutnya kita hitung nilai P kali I atau perkalian probability dan impact. Setelah kita jumlahkan hasil P kali I untuk kedua kondisi kemungkinan, kita dapatkan besar EVM dari proyek tersebut. Dari perhitungan kita dapatkan estimasi monetary value-nya sekitar 11.600. Nah, untuk strategi respon terhadap risiko negatif itu ada risk avoidance, mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko, dan risk reduction, menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Lalu untuk strategi respon terhadap risiko negatif, lanjutan yang tadi, ada risk transfer yang yaitu mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi, atau risk mitigation, yaitu usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Nah, untuk strategi respon terhadap risiko positif itu ada eksploitasi risiko atau memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat, lalu membagi risiko atau berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Lalu untuk meningkatkan risiko, usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi dan menerima risiko positif yang sudah terjadi. Nah, yang selanjutnya ada risiko residual, di mana risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perompakan aset atau barang dalam gudang, risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.